Ih udah tua masih punya anak aja gitu katanya. Oh sedih banget. Biasanya nyanyinya kayak anaknya 5 gitu. Kok bisa? Bisa kan bingung ngejelasinnya. Ya bisa ya. Halo, aku Caroline. Aku ibu dari 5 anak. Halo, nama saya Putri. Saya ibu dari 4 orang anak. Saya Rani Fadi. Saya moms dengan 5 anak. Wah, banyak ya anaknya ya. Anakku 4+1. Mobilnya penuh. Ya rumahnya rame sih, mobilnya penuh. Kemudian ya saya bisa mencurahkan perhatian saya ke 4 anak. Dan begitu juga saya mendapatkan perhatian yang banyak juga dari 4 orang anak. Serunya punya banyak anak itu di rumah aku tuh nggak pernah sepi, selalu rame. Seru banget, apalagi di masa pandemi ya. Buat aku nih berkah banget karena benar-benar kita mengalami masa-masa bosen banget di dalam rumah sampai mati gaya ya. Terus tiba-tiba hadir Numa tuh, ini semua testimoninya sama. Jadi dari kakak-kakaknya juga ngerasain sama. Untung ada Numa gitu. Semua pasti bilang untung ada Numa gitu. Pas pandemi ini ada sesuatu yang baru gitu. Numa kan baru terus ya setiap hari ya. Nanti bisa tengkurap, nanti bisa merangkak, nanti bisa berdiri, bisa jalan. Itu tuh jadi apa ya, satu semangat gitu ya buat kita. Aduh besok bisa apa lagi ya gitu. Numa umur setahun waktu itu hadir balin. Jadi bener-bener buat kita mereka berdua nih semangat kita banget di masa pandemi gitu. Repot sih repot ya punya anak banyak sebenarnya, cuma rumah tuh kayaknya hangat terus, nggak pernah kesepian karena selalu ada suara-suara di rumah. Kalau sakit, kalau anak-anak sakit biasanya kan estafet tuh. Yang pertama, kedua sakit, yang pertama udah sembuh. Yang kedua lanjut ke seterusnya, itu biasanya udah mulai kewalahan sih kalau anak sakit aja. Momen yang paling kewalahan itu kalau tiba-tiba mereka sakit tapi di waktu yang bersamaan. Itu paling kewalahan sih, karena 4-4-nya tuh nempel sama saya. Jadi tapi kan mereka nggak bisa bareng-bareng tuh dalam satu kamar. Itu sih momen yang paling kewalahan biasanya. Kewalahan pernah sih. Dulu tuh sampai aku pas lagi waktu habis lahir Zizi Atir tuh kembar kan ya. Itu aku malah ngerasain baby blues. Nggak punya mantra khusus, cuman selalu akan mikirin endingnya itu enak gitu aja. So kayak oke, I can through this gitu. Mantra ajaib saya adalah saya harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Sebenarnya kalau kata-kata tuh malah datangnya dari suami ya. Kelihatan kalau misalkan kayak aku tuh ibu yang bisa lah gitu loh. Kayak aku kayak ibu yang hebat gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin jadi semangat lagi gitu. Aku sih karena memang sudah pengalaman ya, punya anak umur 18 tahun nih sekarang. Dimana dulu waktu Mima juga umur tahun, 2 tahun gitu ya kan nempel terus kayak gini ya. Cuma begitu udah mulai preteen aja, udah mulai kita ajak pergi susah. Nah jadi yang aku inget tuh selalu mereka tuh nggak selamanya kecil gitu. Mereka nggak selamanya nempel sama kita. Sekarang mungkin aku bisa yang makan aja susah, mau mandi susah gitu, ditangisin terus. Tapi anak-anak tuh nggak selamanya kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi capek gendong, aku selalu mikirin bahwa ada saatnya anak-anak nggak mau digendong gitu. Terus kalau aku lagi capek nyuapin tapi nggak berhasil, anaknya lagi GTM lah segala macam. Aku selalu ingat kalau anak-anak tuh nggak selamanya kayak begini, nggak selamanya disuapin, nggak selamanya GTM, nggak selamanya rewel gitu ya, nggak selamanya kecil kayak gini gitu. Dan di saat anak-anak gede emang kita tuh merindukan loh masa-masa mereka ngerepotin gitu ya, bikin kita kayaknya nggak bisa berkutik gitu tuh, betul-betul kita merindukan gitu. Aku kadang-kadang suka ngeliatin gitu ya Mima
ngeliatin Raka gitu, aduh mereka udah gede ya, kayaknya baru kemarin mereka tuh balita gitu ya, masih lari-larian, masih minta digendong, sekarang udah besar. Makanya aku selalu berbagi mantra itu sih sama followerku di sosial media gitu. Nikmatin, mantraku tuh itu nikmatin karena masa kecil mereka nggak akan terulang lagi. Kalau me time every night, setiap malam. Jadi kalau anak-anak udah mulai anteng nih dari semua pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah anak-anak, aku kan suka main game. Jadi me time aku malam pas main game, push rank lah, main game online. Udah gitu aja, simple, nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu ngeliat laut. Me time pasti. Saya selalu menjadwalkan sebulan sekali untuk skincare, untuk ke salon, terus tetap meluangkan juga waktu sama teman saya sih. Tapi biasanya ada jatah tuh dari suami, biasanya seminggu maksimal cuma 1-2 kali lah bolehnya. Kalau pada saat kakak-kakak dulu yang 3 itu masih kecil, itu nggak ada me time-nya sama sekali. Tapi setelah udah kayak kakak-kakak itu udah besar, terus ada Rakila sama Zia, sekarang aku udah lumayan banyak me time. Menurut aku tuh walaupun agak susah me time ya, Balin dengerin aku ngomong ya. Walaupun aku agak susah me time, tapi buat aku tetap me time itu perlu gitu ya, waktu untuk diri sendiri gitu ya. Jadi dulu tuh aku mikirnya soalnya me time tuh harus ke salon gitu ya, atau pergi ke Bali gitu ya, atau pergi berlibur kemana gitu. Tapi ternyata enggak. Me time tuh artinya waktu untuk diri sendiri gitu. Kita kan sebagai ibu kan kita tuh selalu melayani gitu, melayani suami, melayani anak-anak, pokoknya melayani orang lain. Tapi kita kadang-kadang lupa kalau kita tuh butuh waktu untuk diri kita sendiri. Nah di saat-saat kayak gini aku tahu diri kalau me time tuh ku tuh kadang-kadang tuh ke salon gak sempat. Jadi ya kadang-kadang bisa mandi tanpa digangguin anak-anak tuh udah me time banget. Biasanya nyanyinya kayak, anaknya 5, gitu. Kok bisa? Bisa, kan bingung ngejelasinnya. Ya bisa ya. Terus paling biasanya kayak nyinyiran kayak, apa ya, sekolahnya nanti gimana, masa depannya gimana. Hal-hal yang seperti itu sih. Saya nyinyirnya karena mereka lebih khawatir daripada kitanya sendiri, gitu. Alhamdulillah kalau komentar nyinyir anak banyak, enggak sih. Justru aku tuh malah seneng ya, banyak banget kayak yang follow aku kayak di sosial media gitu tuh malah jadi penyemangat juga. Kalau komentar dari langsung ya, ngomong langsung gitu tuh nggak pernah sebenarnya. Cuma kaget aja waktu aku hamil lagi tuh, teman-teman pada kaget gitu. Cuma kalau dari netizen itu pernah terima komentar ternyinyir tuh, ih udah tua masih punya anak aja gitu katanya. Sedih banget deh rasanya udah gitu ngomeninnya tuh waktu aku hamil lagi kan melo ya gitu. Paling mau ucapin terima kasih udah kuat melewati stage-stage kehidupan, terutama berhubungan dengan anak. Achievement-nya udah lewat satu-satu gitu. Jadi terima kasih, masih mau belajar gitu aja. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk diri saya karena sudah menjadi ibu yang mencintai 4 anak dengan baik. Sedih ya kalau ngomongin gini. Aku tuh kayaknya improve banyak banget semenjak jadi ibu. Tuh baru jadi ikutan nangis juga. Terima kasih sudah berjuang, sudah berusaha, banyak belajar, sudah mau beradaptasi, sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Berusaha jadi ibu yang baik tuh nggak mudah loh gitu. Banyak banget, tantangannya, banyak banget clueless-nya. Sama sih dengan ibu-ibu yang lain gitu ya. Bingung cara ngatur waktu gitu, ngebagi kasih sayang. Cuma aku bangga sih sudah berusaha sangat kuat gitu untuk jadi ibu yang baik buat anak-anak. Jadi sedih.